masa-masa yang sulit, terjadi tekanan dan penganiayaan terhadap gereja. Sementara pemimpin gereja diteror, diancam bahkan ditangkap untuk dipenjarakan, muncul seorang imam muda yang menciptakan sebuah organisasi yang mempersiapkan para anggotanya untuk karya pewartaan gereja di benua lain. Hal ini secara manusiawi pastilah sebuah impian yang gila. Akan tetapi, itulah kisah yang terjadi pada seorang imam, Arnoldus Jansen. Dan itu bukan semata-mata kehendak dan keinginan serta impian pribadi. Itu pasti karya Allah sendiri. Dan itulah yang terjadi. Siapa menyangka bahwa bekas kedai minum, tempat para pedagang singgah sejenak, sekedar melepas penat, di kemudian hari berubah menjadi rumah misi yang karyanya telah terentang luas ke seluruh benua. Berawal dari kesadaran dan penyesalan bahwa Jerman, tempat kehidupan Katolik yang begitu bergairah, tetapi tidak memiliki sebuah rumah misi sendiri, Arnoldus Jansen memulai gagasannya untuk membangkitkan dan memperluas minat dan perhatian umat Katolik Jerman terhadap karya misi. Melalui majalah Herz Jesu Bote, di mana Arnoldus sebagai redakturnya, berita tentang misi gereja disebarluaskan kemana-mana dan memikat hati umat Katolik Jerman. Arnoldus kemudian terus dihantui oleh pikiran agar berbuat lebih banyak bagi kesejahteraan rohani gereja dan terutama untuk misi di luar negeri. Di bulan September tahun 1874, Arnoldus berangkat ke Venlo, Stijl, Belanda untuk mencari suatu tempat yang cocok untuk sebuah rumah misi. Inilah perjalanan pertama yang menghantarnya ke tujuan. Sebuah rumah sederhana yang tak dianggap karena tampaknya tak memikat. Seluruh perlengkapan rumah masih sangat kurang dan segala-galanya masih sangat primitif. Ya, memang tak mengherankan sebab rumah sederhana itu bukan singgasana para bangsawan, bukan pula penginapan mewah para saudagar, melainkan hanya sebuah kedai kecil, tempat persinggahan para pejuang kehidupan kelas pinggiran. Namun siapa sangka Arnoldus Jansen justru jatuh hati, tak peduli apa kata orang, tak penting cibiran yang menganggapnya gila. Ia tetap berdiri kokoh di atas keyakinan akan kehendak dan rahmat Allah. Dari nurani sanggar sucinya, Arnoldus bernazar, entah dari rumah ini akan dihasilkan sesuatu, hanya Allah yang tahu. Hendaknya Tuhan berbuat dengan kami apa yang dikehendakinya. Seandainya akan dihasilkan sesuatu dari rumah ini, maka kami mau mengucap syukur untuk rahmat Allah. Dan seandainya tidak dihasilkan sesuatu dari rumah ini, maka dengan rendah hati kami mengetuk dada dan mengakui bahwa kami tidak layak bagi rahmat Allah. Nyatanya Tuhan memang berpihak pada Arnoldus sehingga ia tidak sendirian. Rahmat Allah terus bekerja di dalam orang pilihannya. Para bruder SWD Perdana, perintis pembangunan rumah yang bekerja tanpa lelah, para penderma, rekan kerja, dan keluarga. Semuanya tidak terlelap dalam diam, tapi dengan hati yang tulus ikhlas terus mendukung setiap derap langkah Arnoldus. Kini dari rumah misi Stijl nan sederhana itu, berbondong-bondong para misionaris Rita Sabda Allah mengembara ke seantero jagat, pergi mewartakan kabar gembira, cinta kasih Allah, dan undangan kepada semua untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan sejati. Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. We are SWD. Our name is our mission.